Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Alwitar Najaya. Saya akan menjelaskan tentang teori dasar upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari John Stuart Mill. John Stuart Mill lahir di Pentonville, London, Inggris pada tanggal 20 Mei 1806. John Stuart Mill adalah seorang filsuf empiris dari Inggris. Ia dikenal sebagai reformator dari utilitarisme sosial. John Stuart Mill merupakan salah satu tokoh utilitarisme yang terkenal dalam konsep kebebasan. Kebanyakan pakar ekonomi sepakat bahwa ajaran klasik mencapai puncaknya di tangan John Stuart Mill. Reputasinya sebagai penulis diakui sewaktu ia menerbitkan buku pertama, yaitu A System of Logic pada tahun 1843. Yang kedua yaitu On Liberty tahun 1809, dan buku yang sangat terkenal yaitu Essay on Some Unsettled Question of Political Economic and Participatory Economic with some of their application to social philosophy pada tahun 1844. Nah, itulah biografi singkat tentang John Stuart Mill. Selanjutnya yaitu teori dasar upah. Upah adalah sebuah kesanggupan dari perusahaan untuk menilai karyawannya dan memposisikan diri dalam benchmarking dengan dunia industri. Untuk menentukan upah bagi seorang pekerja bukanlah merupakan suatu persoalan yang mudah dan sederhana, karena menyangkut faktor-faktor yang sangat kompleks dan dinamis. Di antaranya menyangkut kesejahteraan para pekerja. Menurut John Stuart Mill yang mengemukakan tentang teori dana upah, ia berpendapat bahwa tinggi rendahnya tingkat upah ditentukan oleh permintaan kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan kerja ditentukan oleh dana upah yang tersedia, sejumlah model tertentu yang dipakai untuk membayar upah. Sedangkan penawaran kerja ditentukan oleh jumlah penduduk. Contoh teori dana upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Oke, saya ambil contoh yaitu pada buruh pabrik rokok. Semakin tinggi permintaan tenaga kerja, maka tingkat upah yang diberikan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar penawaran tenaga kerja, maka semakin kecil tingkat upah yang diberikan. Nah, hal ini dikarenakan kapasitas penerimaan tenaga kerja oleh industri perusahaan terbatas, sedangkan orang yang mau bekerja dan masuk di pabrik tersebut banyak, maka tingkat upah semakin kecil. Hal ini sering terjadi pada kaum buruh. Kaum buruh ingin bekerja, tapi kapasitas di pabrik tersebut terbatas, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa buruh tersebut yang ingin masuk kerja diberikan gaji yang tidak terlalu tinggi atau kurang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teori dasar upah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.